yaitu adalah pemberian zakat, infak, sedekah, dan hadiah serta hikmahnya. Itu ada bab keempat ya, ada di bab keempat. Baik, sebelumnya biar kita sama-sama fokus, sama-sama senang. Coba anak-anak itu semua sebutkan apa saja yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Sama-sama. Yang pertama apa? Atau sambil nyanyi ya? Oke, sambil nyanyi lagu pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri negara global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Ya, kita udah nyanyikan lagu pelajar Pancasila. Coba sekarang semuanya biar fokus. Kita tepuk fokus dulu sama-sama ya. Tepuk fokus. Segenap mendengar, mengingat, fokus. Ya, tepuk tangan dulu. Baik anak ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Untuk materi kita pada bab keempat ini kita akan membahas apa tadi? Tentang pengertian zakat, infak, sedekah. Iya, kita akan mempelajari tentang pengertian zakat, infak, sedekah, hadiah serta hikmah. Ya. Nah, sebelum berdoa. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu, apa sih tujuan kita dalam mempelajari tentang infak, zakat, sedekah, dan juga hadiah? Ya. Jadi anak-anak ibu, pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang pengertian daripada zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kita pahami apanya dulu? Apanya? Artinya. Kemudian setelah itu kita lihat apa perbedaannya antara keempat praktek berbagi tadi, zakat, infak, sedekah, terakhir apa? Hadiah. Setelah itu nanti kita akan lihat apakah anak ibu dapat menjelaskan penting tidak sih zakat, infak, sedekah, dan hadiah tersebut serta terapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, anak-anak ibu ya. Oke, baik anak-anak ibu. Ya, nih ibu ada pertanyaan nih buat anak-anak ibu nih. Bagaimana nih lihat pertanyaan yang pertama? Nah, bagaimana perasaan kalian pada bulan Ramadan tiba? Apakah senang karena banyak yang jualan bazar? Iya. Apalagi menjelang akhir Ramadan? Iya, banyak Bang Afri. Apalagi menjelang akhir Ramadan? Mau mendekat kepada hari apa? Hari Raya. Nah, sangat membahagiakan sekali ya. Apalagi pada saat hari raya kita bisa membeli kebutuhan yang dibutuhkan pada hari raya itu, ya kan? Nah, itu bagi orang yang mempunyai apa? Mempunyai uang, kata Danaya, uang. Bagaimana kalau orang fakir miskin? Pernah nggak anak-anak ibu bayangin bagaimana caranya mereka bisa membeli kebutuhan pokok ketika menjelang hari raya? Pernah? Bagaimana adik-adik pernah berpikir kan? Pernah nggak berpikir? Kalau orang kaya bisa bu beli, tapi kalau orang fakir miskin pernah dipikirkan nggak belinya pakai apa? Pernah ya. Bagaimana? Pernah nggak melihat fakir miskin pada hari raya tetap melaksanakan hari raya? Pernah. Dari mana berasal uangnya? Dari zakat
Islam. Kita tahu ya, zakat diberikan saat bulan apa Nana Ibu? Saat bulan puasa. Apa aja ya macam-macam zakat itu? Macam-macam zakat itu ada dua. Ada zakat apa? Satu lagi. Nah, zakat fitrah ini nih yang tadi kita baca depan tadi, pemantik tadi. Zakat yang diberikan atau dikeluarkan pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Khusus dibayarkan saat bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Yang kedua ada namanya zakat mal. Kalau zakat mal apa? Zakat mal itu harta yang dikeluarkan untuk diberikan pada orang yang berhak menerimanya menurut syarat-syarat tertentu dengan ketentuan syariat. Sebenarnya zakat mal ini dibayarkan sama orang yang kaya, berkecukupan dari gaji, dari harta. Ya. Lanjut, ada jenis zakat fitrah. Ya, siapa di sini yang pernah melihat orang tuanya membayar zakat fitrah? Ya, coba Zafi, orang tuanya bayar zakat fitrah di mana? Dengan apa bayarnya? Pakai duit, ya. Benar, zakat fitrah bisa dibayarkan dengan makanan pokok. Tapi karena zaman sekarang kita serba pakai uang, kalau zaman dulu pakai beras, sekarang bisa pakai uang atau duit sesuai dengan kadar tertentu, ya. Lanjut, rukun zakat fitrah, ya, dan juga ukuran yang dikeluarkan. Jadi kalau untuk bayar zakat fitrah ada ukuran atau kadarnya. Tadi makanan pokok kan? Makanan pokok itu apa aja selain beras? Bisa tepung, ya kan? Gandum, dan bisa dengan uang. Kalau dengan beras bisa dengan 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Kalau dengan uang gimana Bu? Kita hitung aja. Misalkan Zafi 1 kilo berasnya beli harganya 15.000. Bagaimana selanjutnya? Tinggal dikalikan saja, ya kan? 15.000 dikali dengan 2,5 kilo beras, maka dapat uang hasil, ya. Nah, sekarang lihat dulu nih, apa aja rukun-rukun atau syarat yang ada pada saat kita membayar zakat. Pertama harus ingat, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dimulai dengan niatnya. Kalau anak-anak ibu mau melaksanakan sesuatu apa ibadah, harus dengan niat. Terus kita lihat yang kedua apa rukunnya? Iya, harus ada orang yang memberi. Gak mungkin kalau kita mau berbagi tapi gak ada yang memberi. Kalau ada yang memberi, tentu ada yang penerima. Itu dikatakan apa? Mustahil. Selanjutnya ada lagi namanya makanan pokok. Nah, itu dia rukun zakatnya ada ya, ada 4 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jenis zakat mal yang tadi ibu bilang zakatnya orang kaya. Tuh, emas, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat hewan dan barang tambang. Maksudnya apa? Kalau kita yang sudah berkecukupan memiliki barang-barang ini, maka kita harus wajib memberikan zakat 2,5% dari barang yang kita punya. Ingat kadarnya itu selalu 2,5%. Oke, lanjut. Nah, ini syarat wajib zakat. Yang pertama harus punya sendiri. Yang kedua hartanya berkembang. Ketiga melebihi dari kebutuhan pokok. Keempat mencukupi 1 busa. Yang kelima mencapai 1 tahun atau haul. Yang keenam harta tersebut bebas dari hutang. Coba ibu mau tanya pendapat anak-anak ibu. Kalau orang yang punya hutang terus dia kasih duit yang hasil hutang itu bayar zakat, boleh nggak? Iya. Lunasi dulu hutang baru bayar zakat. Bagus. Selanjutnya, ini materi selanjutnya ada infak. Kalau infak pernah kan lihat tuh gambaran di belakang, ya kan? Biasanya kita pakai koma itu gimana? Ingat? Ya, ya. Infak itu adalah menafkahkan atau
Membelanjakan harta yang dimiliki di jalan Allah dengan ridho Allah. Ya, lanjut ya. Nah, syarat pemberian infak yang pertama tetap harus ada pemberi. Yang kedua orang yang ketiga, keempat ijab dan kabul ya. Lanjut sedekah. Coba ibu tanya di kelas
boleh dikasih atau jadi zakat mal. Ya, baik anak-anak ibu paham sampai di sini? Paham, oke. Nah, dari penjelasan yang sudah ibu jelaskan, ya, dari penjelasan yang sudah ibu jelaskan tadi tentang materi zakat, infak, sedekah dan hadiah, maka dapat kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya, Zafri? Boleh tenang? Apa kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita berikan tadi? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok mana? Coba kelompok sini ya. Coba kesimpulannya apa pelajaran hari ini? Silakan Danaya atau Jaffa, silakan jawab. Apa kesimpulan kita belajar hari ini? Tentang zakat, infak, sedekah. Kesimpulannya mendapatkan pahala dalam apa? Bersedekah, berinfak, dan berzakat. Ya, oke? Ya, jadi berbagi tadi merupakan suatu ibadah yang dapat dijadikan apa? Dapat dijadikan apa? Iya, tolong menolong antar sesama manusia. Kalau ada kawan yang susah kita bantu. Jadi peduli kepada sesama. Oke. Nah, jadi anak-anak ibu, muzaki dan mustahik itu sangat berperan dalam proses berbagi. Muzaki, muzaki tadi apa? Pemberi. Mustahik menerima. Jadi antara mustahik dan pemberi saling berapa? Berhubungan. Paham sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Baik anak-anak ibu, ya, dari pelajaran yang tadi anak-anak ibu bisa kerjakan soal latihan. Ya, latihannya itu, nah ini dia. Latihannya adalah tugas pilihan ganda yang bisa anak-anak ibu kerjakan pada buku cetak anak-anak ibu masing-masing. Silakan kerjakan tugasnya di rumah. Lalu pada pelajaran yang kedua atau pertemuan yang kedua akan kita bahas. Paham anak-anak ibu? Ya, baik anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi yang sudah ibu jelaskan kepada anak-anak ibu. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua pada hari Rabu nanti ya anak-anak ibu ya. Nah, oke. Ya, dari pelajaran yang tadi semoga anak-anak ibu dapat meresapi dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama-sama ucapkan amin. Amin.